Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Haryandani. Semoga sehat selalu. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai fraud yang memiliki hubungan sebab akibat dengan audit investigatif. Maksudnya adalah bahwa audit investigatif dilakukan karena adanya indikasi kejadian fraud di suatu organisasi. Fraud bukan hanya korupsi, tetapi masih banyak fraud dalam kategori yang lain. Pada video ini kita akan membahas mengenai cara melakukan audit investigatif atau fraud audit. Agar pembahasannya lebih terarah, maka pembahasan audit investigatif dalam video ini lebih difokuskan pada fraud kategori tindak pidana korupsi. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya dapat diterapkan pada audit investigatif terhadap fraud kategori yang lain. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa tekan subscribe dan like, agar channel ini dapat berkembang dan Anda selalu mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Apa sih tujuan audit investigatif? Tujuan audit investigatif adalah untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau fraud dan siapa pelakunya, guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit investigatif diarahkan untuk menentukan kebenaran permasalahan yang telah dirumuskan dalam hipotesis awal, melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan fraud yang diprediksikan, dan untuk mengungkapkan fakta-fakta fraud yang mencakup adanya perbuatan fraud atau objek, siapa pelaku fraud atau subjek, cara pelaku melakukan fraud atau modus operandi, kronologi atau urutan kejadian fraud atau kasus posisi, nilai kerugian negara, dan dampak yang ditimbulkannya. Perlu ditegaskan bahwa audit investigatif sebaiknya hanya dilakukan jika telah ada prediksi yang valid tentang keadaan yang menunjukkan bahwa fraud telah, sedang, dan atau akan terjadi, yang disimpulkan dari hasil telaahan informasi awal. Jadi, telaahan informasi awal sangat penting sebagai bahan pertimbangan mengenai cukup atau tidaknya alasan untuk melakukan audit investigatif. Audit investigatif dilaksanakan dengan pendekatan dan penilaian logis terhadap individu dan segala sesuatu atau benda yang terkait dengan perbuatan fraud. Individu mencakup korban, pelapor, saksi, dan pelaku yang secara keseluruhan akan menjadi subjek wawancara atau permintaan keterangan dalam pelaksanaan audit investigatif. Benda mencakup sarana dan segala jenis peralatan yang terkait dengan perbuatan melakukan fraud yang akan menjadi subjek pembuktian fisik. Ada 8 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan audit investigatif. Yang pertama, audit investigatif adalah tindakan mencari kebenaran. Artinya, semua harus berdasarkan bukti berupa fakta-fakta, bukan opini atau prasangka. Yang kedua, audit investigatif mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan. Yang ketiga, semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak fraud dengan waktu untuk merespon, maka semakin besar kemungkinan bahwa suatu tindak fraud dapat terungkap. Yang keempat, auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperoleh dapat memberikan simpulan sendiri atau bercerita sendiri. Yang kelima, bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama. Yang keenam, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Ia bisa lupa, bisa bohong, bisa tidak mampu menjelaskan secara jelas, dan lain-lain. Yang ketujuh, jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka ia akan mendapat jawaban yang benar. Di kalangan aparat penegak hukum ada istilah, satu orang saksi bukanlah saksi. Maksudnya adalah bahwa saksi itu harus lebih dari satu orang agar kebenaran kesaksiannya dapat diuji. Yang kedelapan, informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi.
Bagaimana tahapan audit investigatif? Tahapan audit investigatif mencakup penelaahan informasi awal, perencanaan audit investigatif, pelaksanaan audit investigatif, dan pelaporan hasil audit investigatif. Pelaksanaan audit investigatif mencakup pengumpulan bukti audit dan evaluasi bukti. Informasi awal sebagai dasar penugasan audit investigatif biasanya berasal dari sumber-sumber informasi sebagai berikut: pengaduan masyarakat, LSM atau fokus group, media massa, baik media cetak maupun media visual, media sosial, pihak lembaga pengatur atau regulator seperti Bapepam, OJK, PPATK, Kementerian Teknis, dan lain-lain. Pihak aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, KPK, pengadilan, dan sebagainya. Pihak objek penugasan seperti kementerian, pemerintah daerah, dan satuan kerja. Hasil audit reguler seperti audit operasional, audit kepatuhan, audit kinerja, atau jenis audit lainnya yang temuannya perlu dikembangkan lebih lanjut karena diduga mengandung unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Semua informasi awal perlu ditelaah untuk menentukan apakah cukup alasan untuk dilakukan audit investigatif. Tetapi khusus terhadap informasi yang bersumber dari pengaduan, media massa, dan media sosial, biasanya masih memerlukan penelaahan yang lebih mendalam karena secara umum informasinya masih minim. Hasil akhir dari penelaahan informasi awal dituangkan dalam bentuk resume penelaahan informasi awal yang materinya berisi hipotesis yang menggambarkan perkiraan atau prediksi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak kecurangan atau fraud, dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Indikasi fraud apa yang terjadi dalam suatu organisasi? Siapa yang diduga terlibat menjadi pelaku potensial? Di mana indikasi fraud diperkirakan terjadi? Kapan indikasi fraud diperkirakan terjadi? Bagaimana cara atau modus operandi fraud diindikasikan terjadi? Kemudian simpulan mengenai layak atau tidaknya indikasi fraud dilanjutkan dengan audit investigatif. Perencanaan audit investigatif mencakup penetapan sasaran dan ruang lingkup audit, penyusunan tim audit investigatif, penyusunan program kerja audit investigatif, dan penetapan jangka waktu dan anggaran biaya. Ruang lingkup audit mencakup pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, serta penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas penyimpangan. Program kerja audit disusun untuk menentukan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Kapan dan di mana bukti dapat diperoleh, serta siapa personil tim audit yang akan melaksanakan prosedur dan teknik audit tersebut. Bukti audit dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analitis. Teknik pengumpulan bukti yang lazim diterapkan dalam mengumpulkan bukti audit mencakup pemeriksaan atau pengujian fisik, konfirmasi, pemeriksaan dokumen, prosedur analitis, wawancara, penghitungan kembali, dan observasi. Tahapan audit berikutnya adalah pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit investigatif diawali dengan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan dengan maksud untuk menjelaskan tujuan audit, mendapatkan informasi tambahan dari auditan, dan menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan audit, terutama dukungan dari auditan. Setelah dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan program kerja audit. Jika program kerja audit telah disusun dengan baik pada tahap perencanaan, maka pada tahap pelaksanaan audit tinggal melaksanakan prosedur dan teknik audit yang telah dirancang dengan fokus pada pengumpulan bukti-bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan. Upaya mengumpulkan bukti yang kompeten dan cukup merupakan inti dari tugas auditor investigatif. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus difokuskan pada upaya menguji hipotesis yang telah disusun pada tahap pra-perencanaan dengan menghubungkan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan,
serta pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab. Bukti audit dapat mencakup bukti fisik, yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti, barang, atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta, atau contoh fisik. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur, dan informasi tertulis lainnya. Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa pembandingan angka-angka, perhitungan, dan argumen logis lainnya. Ada 7 teknik pengumpulan bukti yang lazim diterapkan dalam pengumpulan bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan atau pengujian fisik. Ini dilakukan dengan melihat langsung dan atau melakukan pengujian terhadap suatu benda untuk meyakinkan keberadaan dan kondisi suatu benda berwujud atau kertas berharga sesuai dengan yang sebenarnya. Teknik audit ini dapat dilakukan terhadap kas, persediaan, aset tetap, kertas berharga, dan lainnya. Hasil pemeriksaan atau pengujian fisik dapat berupa berita acara hasil pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta, atau contoh fisik. Yang kedua, konfirmasi. Dilakukan dengan meminta penegasan dari pihak-pihak yang mengetahui atau relevan dengan suatu permasalahan untuk meyakinkan bahwa informasi tertentu yang telah dimiliki auditor investigatif benar dan akurat. Hasil konfirmasi dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemberi informasi. Informasi yang diperoleh dari hasil konfirmasi harus diuji silang dengan hasil pengujian lainnya. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen, yaitu pengujian yang dilakukan auditor atas dokumen dan catatan auditi. Dokumen tersebut bisa berupa bukti-bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, kontrak, berita acara, sertifikat, catatan atau pembukuan, dan bukti tertulis lainnya, termasuk catatan dan rekaman komputer atau digital. Yang keempat, pengujian keberadaan data pendukung transaksi atau biasa disebut vouching, yaitu pengujian keberadaan data dan bukti-bukti transaksi yang mendukung laporan, catatan atau akuntansi, atau informasi lain. Ini dilakukan dengan melacak suatu transaksi mulai dari naskah laporan sampai ke bukti transaksi. Yang kelima, penelusuran atau tracing. Tujuannya adalah untuk menguji apakah setiap bukti transaksi telah dicatat, dibukukan, dilaporkan, dan disajikan dengan lengkap dan benar. Ini dilakukan dengan menelusur suatu transaksi dimulai dari bukti transaksi sampai ke naskah laporannya. Yang keenam, prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan untuk mencari indikasi adanya kelainan atau penyimpangan tertentu atau membuat simpulan tentang suatu tindakan, keadaan, atau suatu kejadian. Dalam prosedur analitis ini, kita dapat menerapkan 2 pendekatan, yaitu pembandingan dan penerapan rumus-rumus tertentu. Pembandingan adalah membandingkan beberapa data yang sama dari sumber yang berbeda, atau data yang berbeda dari sumber yang sama, atau membandingkan data dan fakta tentang tindakan, keadaan, atau kejadian yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam menerapkan rumus atau formula tertentu, harus melihat hubungan antar fakta. Yang ketujuh, wawancara. Permintaan keterangan atau wawancara dilakukan secara tertulis atau lisan. Teknik ini dapat dilakukan kepada pihak ketiga, korban, saksi, dan orang yang diduga terlibat atau pelaku. Keterangan yang diperoleh dari teknik audit ini biasanya tidak dapat digunakan sebagai simpulan, tetapi digunakan sebagai bukti untuk memperkuat bukti lain yang diperoleh dari teknik audit lainnya yang berkesesuaian.
Kedelapan, penghitungan kembali. Penghitungan kembali dilakukan untuk menguji akurasi perhitungan aritmatika pada bukti-bukti transaksi atau laporan dan informasi lainnya yang dibuat auditi. Perhitungan aritmatika tersebut berupa hasil kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Yang kesembilan, observasi. Observasi adalah pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Misalnya, kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, dan banyaknya atau beragamnya tenaga kerja. Observasi biasanya dilakukan untuk memperoleh indikasi terjadinya penyimpangan dan tidak digunakan untuk membuat simpulan akhir tentang terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan atau fraud. Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan audit investigatif atas dugaan penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara agak sulit untuk dipolakan secara tegas. Namun demikian, dengan penetapan hipotesis dan pemetaan siklus kegiatan yang berindikasi fraud akan membantu auditor pada saat pembuktian di lapangan. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menerapkan prosedur dan teknik-teknik audit yang tepat, serta menggunakan ketajaman naluri atau intuisi yang dimiliki. Setelah bukti-bukti terkumpul dari hasil pelaksanaan prosedur dan teknik audit, selanjutnya, bukti-bukti tersebut dievaluasi untuk meyakinkan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan simpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigatif, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus dilakukan terhadap keseluruhan populasi. Dalam mengevaluasi bukti, auditor investigatif harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian atau sequence dan kerangka waktu kejadian atau time frame yang dijabarkan dalam bentuk bahkan arus kejadian atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian yang biasa disebut dengan kasus posisi dan modus operandi. Yang kedua, menilai kesesuaian atau relevansi bukti dengan hipotesis. Bukti audit tersebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Yang ketiga, menilai keabsahan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menilai kecukupan bukti. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu simpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Yang kelima, mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk atau substance over form, serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor investigatif mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak penyimpangan yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait. Jika dalam pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan audit investigatif. Dalam hal digunakan tenaga ahli dalam penugasan audit investigatif, maka harus ada pemahaman dan komunikasi yang cukup antara auditor investigatif dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah penafsiran hasil pekerjaan dan atau informasi dari tenaga ahli tersebut. Jika bukti yang dikumpulkan belum cukup, maka pengumpulan bukti dilanjutkan dan bahkan diperluas.
Untuk memudahkan pengevaluasian bukti, maka bukti-bukti yang telah diperoleh atau telah dikumpulkan dilakukan pengorganisasian dalam pendokumentasian dengan cara mengklasifikasikan bukti-bukti yang dikumpulkan berdasarkan kronologi waktu kejadiannya agar dapat mendukung fakta urutan proses kejadian suatu penyimpangan. Mengklasifikasikan bukti-bukti yang dikumpulkan berdasarkan kelompok permasalahan atau penyimpangan agar dapat mengidentifikasi dan merumuskan jenis penyimpangan atau fraud secara tepat. Menjaga keamanan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, agar bukti-bukti tetap terjaga utuh sampai proses penanganan perkara penyimpangan dinyatakan selesai. Tahapan terakhir dari audit investigatif adalah pelaporan hasil audit. Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan hasil audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya. Format laporan pada masing-masing instansi bisa berbeda-beda, tetapi menurut standar audit yang berlaku umum, laporan hasil audit sekurang-kurangnya berisi dasar audit, tujuan audit, sasaran dan ruang lingkup audit, metodologi audit, dan simpulan hasil audit. Dasar pelaksanaan audit menjelaskan tentang dasar atau alasan dilakukan audit. Misalnya karena adanya surat pengaduan masyarakat, atau karena adanya bukti awal dari audit kinerja atau audit operasional yang perlu pendalaman dengan audit investigatif. Sebutkan juga nomor dan tanggal surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan audit. Tujuan audit untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara pada kegiatan tertentu. Sebutkan kegiatan yang diaudit. Sasaran dan ruang lingkup audit. Mengungkapkan masalah pokok yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit. Misalnya, masalah pengadaan barang dan jasa, pemborongan pekerjaan, pembebasan lahan, penyalahgunaan aset negara, dan lain-lain. Metodologi audit menguraikan metode dan teknik audit yang digunakan, misalnya wawancara atau permintaan keterangan, inspeksi dokumen, inspeksi fisik, dan lain-lain. Simpulan hasil audit. Simpulan hasil audit investigatif memuat materi temuan yang mengungkapkan mengenai pertama, jenis penyimpangan, yang menguraikan tentang penyimpangan yang terjadi yang merupakan ketidaktaatan terhadap prosedur, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku pada kegiatan yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit. Kedua, kasus posisi dan modus operandi, menguraikan secara kronologis mengenai kejadian penyimpangan dan cara-cara dalam melakukan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau fraud yang merugikan keuangan negara. Dalam uraian tersebut, diungkapkan kenyataan yang terjadi disandingkan dengan ketentuan yang seharusnya ditaati. Yang ketiga, dampak penyimpangan. Mengungkapkan mengenai kerugian negara yang ditimbulkan oleh adanya penyimpangan dan dampak lainnya seperti tidak tercapainya program pemerintah atau kerugian perekonomian negara. Yang keempat, sebab penyimpangan. Menguraikan fakta yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi atau fraud, misalnya karena kebutuhan mendadak dari pelaku dan tidak adanya pengendalian dari manajemen. Yang kelima, pihak-pihak yang diduga terlibat atau unsur kerjasama. Menguraikan secara jelas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diduga terlibat, sehingga memberikan gambaran adanya kerjasama pihak-pihak yang bersangkutan.